Haleluya. Ada sukacita? Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanannya sebentar. Halo, gitu ya, sapa sebentar ya. Nah, puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sekali lagi ya, bisa lebih semangat lagi ya. Apa kabar? Amin, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari menjelang siang ini, saudara. Ya, Bapak Ibu, kita diingatkan lagi di minggu ini akan tema kita, yaitu Amazing Grace. Amin. Ya, Amazing Grace, saudara. Jadi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai anugerah keselamatan dan juga anugerah-anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Semua mengalami anugerah. Haleluya. Kita mau dasari firman Tuhan ini. Kita buka di dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat yang pertama sampai 10. Efesus 2. Yang sudah mendapat katakan yes. Belum ada setengah ya. Yang sudah mendapat katakan yes. Amin. Kita mau sama-sama menyimak akan kebenaran firman Tuhan ini. Efesus 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita buka lagi di dalam Filipi ya. Filipi, saudara. Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dikatakan di ayat yang ke-13 ini, bahkan kemauan dan kerelaan itu hanya Yesus yang mengerjakannya. Lanjut, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah
di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ada amin? Haleluya. Hari ini kita berbicara mengenai anugerah keselamatan dan anugerah-anugerah yang ada di dalam kehidupan kita. Tadi Efesus dan Filipi sudah mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi dan siang ini, bahkan untuk sepanjang satu hari ini, saudara. Tema kita, saudara, Amazing Grace. Amazing Grace adalah anugerah yang besar. Amazing dan grace, amazing, luar biasa. Grace adalah anugerah. Artinya, saudara, anugerah yang luar biasa. Anugerah atau grace ini sudah sangat sering kita dengarkan. Bahkan di mana-mana kita sudah dengar mengenai pemberitaan anugerah. Anugerah ini, saudaraku, ditandai dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itulah tanda, itulah bukti di mana Tuhan mencurahkan anugerahnya atas kehidupan kita. Nah, kemudian saudaraku, di dalam perjanjian baru juga sering kita dengarkan kalau perjanjian baru itu adalah zaman kasih karunia, ya. Adalah zaman kasih karunia di mana kita hidup di dalamnya, dan kita semua saat ini yang ada di tempat ini, kita sudah hidup di dalam zaman kasih karunia. Amin. Ya, kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Berbeda ketika, saudaraku, di dalam perjanjian lama. Kalau kita perhatikan, saudara, di perjanjian lama, ketika kita mengalami yang namanya problem atau dosa yang kita lakukan, mungkin pada saat itu kita sudah mati, saudara. Tetapi lihat, ketika kita ada di dalam zaman kasih karunia, di mana Yesus disalibkan, darahnya tercurah, kita memperoleh anugerah. Kita memperoleh anugerah. Tetapi saudaraku, jangan salah, saudara. Ada banyak juga orang-orang yang memiliki paham yang keliru akan anugerah ini, saudaraku. Iya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, kalau engkau mengakui dosamu, maka Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni dosamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ayat ini disalahgunakan. Seringkali ayat ini keliru, saudaraku. Sehingga ada banyak penganut-penganut yang akhirnya memiliki paham yang keliru tentang ayat ini. Oh, gampang. Ketika aku berdosa, tinggal minta ampun. Firman Tuhan katakan tadi, tinggal mengakui, wes beres. Tapi saudara, itu bukan tindakan yang tepat, bukan tindakan yang benar. Kita selalu mempercayai ketika kita memiliki dosa, ketika kita melakukan pelanggaran, kita selalu dan setiap hari dan setiap saat, bahkan setiap detik harus minta ampun kepada Kristus, Tuhan kita. Grace adalah anugerah atau kasih karunia yang cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang Tuhan rindukan ketika kasih karunia itu dicurahkan bagi kita, saudaraku, kita dapat menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita memahami ayat ini keliru, saudaraku. Iya, aku tinggal mengaku kepada Tuhan, maka semua dosa-dosaku dari zaman dulu, zaman sekarang sampai besok sudah ditebus. No, saudara. Makanya ada aliran yang sangat keliru, saudaraku. Salah satunya adalah aliran hyper grace, ya. Hyper grace.
Mereka selalu memiliki pemahaman yang melebihi dari apa yang dicatat oleh firman Tuhan. Kasih karunia, hyper grace. Mereka selalu memiliki paham bahwa kasih karunia itu semua dan untuk selama-lamanya, sekali dan untuk selama-lamanya. Coba kita buka di dalam Kolose, saudara. Di dalam Kolose kita mau Kolose 2. Kolose 2 ayatnya yang ke-13. Kolose 2 ayat ke-13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak bersunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kemudian Ibrani 10, saudara. Ibrani 10 ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Sekali lagi, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Nah, saudara, penganut-penganut, ajaran-ajaran atau aliran-aliran hyper grace, saudara, selalu memakai ayat ini. Untuk apa saya minta ampun kepada Tuhan? Buat mereka, ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, mereka gak mau bertanggung jawab, saudara. Mereka tidak mau bertanggung jawab lagi dengan apa yang mereka perbuat, karena mereka selalu memahami bahwa Yesus sudah mati dulu, 2000 tahun yang dulu, menebus hidup kami. Tetapi saudara, hati-hati, ini jangan diameni, ya, ini jangan diameni. Benar, memang Yesus mati di kayu salib untuk kita semua. Tetapi ingat, ketika kita melakukan dosa, Tuhan rindu kita selalu datang kepada Dia untuk minta ampun di hadapan Tuhan. Saudara, penganut hyper grace, mereka tidak peduli lagi. Aku melakukan dosa, ya gak apa-apa. Toh Tuhan sudah mati buat saya. Tidak, saudaraku. Dan hyper grace selalu percaya bahwa ketika mereka melakukan dosa, pasti aku diampuni kok. Nah, ini salah, saudaraku. Jangan sampai kita keliru. Jangan sampai di dalam prakteknya, di dalam kehidupan kita melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Kasih Tuhan besar kok, kasih Tuhan dahsyat kok. Pada akhirnya kita lalai dan santai dengan apa yang sudah kita lakukan, padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian, saudaraku, ada yang mempercayai sekali selamat tetap selamat. Kita enggak, saudara. Keselamatan itu mereka percaya, keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Tetapi tadi ayat sudah kita baca, saudara, di dalam Efesus, Filipi, saudaraku, ya. Kita sudah baca Filipi 2 ayat yang ke-12 dan 13 sampai 18. Di situ dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, saudaraku. Saudara, ada seorang bapak-bapak. Kemudian dia mendengarkan seorang pendeta berkhotbah. Pendeta ini berkhotbah demikian. Percayalah, saudara-saudara, kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Amin. Kemudian bapak ini dia bilang, yes, aku percaya kepadamu. Kemudian, saudaraku, dia berkata, aku percaya karena aku meresponinya. Kalau aku tidak meresponinya, maka aku tidak akan percaya. Demikian kata bapak itu. Tetapi saudara, kembali kita buka lagi, saudara, di dalam Filipi. Kita mau lihat, saudaraku,
Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, ini tadi yang saya jelaskan sedikit saudaraku, ketika kita membaca bahwa baik kemauan yang ada di dalam kita ini saudaraku, sebenarnya Tuhan yang terlebih dahulu mengerjakannya di dalam hidup kita. Bahkan ketika kita meresponi saudara mengenai anugerah dan percaya kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah lebih dulu mengerjakannya dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan mengatakan ini bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Yes. Mengapa ayat ini saudaraku dituliskan? Mengapa ayat ini diilhamkan? Mengapa ayat ini diwahyukan? Karena keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kalau kita tidak mengerjakannya. Makanya hati-hati saudaraku. Karena tidak banyak, tidak sedikit ya, tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena mereka tidak memahami tentang anugerah yang sesungguhnya yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita sudah memahami mengenai anugerah saudara yang sesungguhnya seperti apa, maka kita tidak akan sekali-kali meninggalkan Kristus, bahkan mengabaikan dosa. Saudara, 1 minggu ini ada di sini yang tidak melakukan dosa? Boleh angkat tangan? Saya enggak ya. Semua kita melakukan dosa, ya. 1 minggu ini tidak ada yang sempurna, bahkan 1 hari ini, 1 hari ada yang sudah melakukan dosa? Artinya saudaraku, anugerah itu diberikan ini nah untuk kamu, kata Tuhan. Anugerah Tuhan itu murah, tapi bukan murahan. Anugerah Tuhan itu gratis, tapi nggak pakai diskonan. Kalau kita lihat saudaraku, gratis. Ya. Anugerah Tuhan itu murah saudaraku. Anugerah Tuhan itu untuk semua. Tetapi tidak banyak orang yang meresponi anugerah dan menangkap anugerah ini. Nah, makanya saya katakan saudaraku, anugerah ini diberikan kepada orang-orang yang beruntung seperti kita saat ini. Amin. Ya, jadi saudara bersukacitalah karena anugerah yang besar itu. Satu hal yang mau saya sampaikan, mari kita hargai anugerah yang Tuhan berikan. Karena anugerah itu besar, tidak bisa dibayar oleh apapun. Anugerah itu murah, tetapi bukan murahan. Maka dari itu kita tidak boleh santai-santai, kita nggak boleh acuh tak acuh mengenai dosa-dosa kita. Saya percaya ini bukan secara kebetulan mengingatkan kita saudaraku, supaya kita lebih lagi memberikan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ya saudaraku, kenapa sih kita harus menghargai saudara anugerah yang Tuhan berikan? Kalau kita membaca di dalam Alkitab saudaraku, di Ayub 7 ayat 7 dikatakan di situ, jati diri kita ini sebenarnya berasal dari mana? Dari debu. Hidup kita ini hanya sebatas hembusan napas. Ya. Kita hanyalah sebatas hembusan nafas saja. Bahkan di Yakobus dikatakan hidup kita ini seperti uap yang sebentar ada kemudian lenyap. Nah,
Sebenarnya kita ini tidak, kalau dilihat saudaraku, debu itu nggak berarti, ya kan? Debu itu nggak ada arti dan berharganya sebenarnya, saudara. Tetapi saudara, ini yang perlu kita renungkan. Tuhan selalu memberikan kita harga yang paling mahal. Di pandangannya kita selalu berharga dan bernilai. Sehingga saudara, kapanpun kita datang kepada Tuhan, Dia selalu menerima kita. Dia selalu menerima kita. Ada enggak Tuhan pernah menolak kita? Tidak pernah. Tetapi kita yang sering menolak Tuhan. Di dalam remaja kemarin saya katakan, mau enggak dibuang? Ayo, waktu kamu melakukan kesalahan, apa yang dilakukan oleh orang tuamu? Dimarahi, Kak. Katanya gitu. Udah, dimarahi doang, nggak dikatakan bodoh kamu. Ada nggak dibilang kayak gitu? Tetapi lihat di dalam firman Tuhan, ketika saudaraku ada yang berdosa, seperti Adam dan Hawa, Tuhan nggak marahi dia. Bukan hanya sekedar memarahi dia, tetapi dia dibuang, saudaraku. Dia dibuang oleh Tuhan. Karena orang-orang seperti itu tidak layak datang kepada ruang maha kudusnya Allah. Kita bersyukur saudara, di zaman kasih karunia ini Tuhan tidak mendatangkan murkanya atas hidup kita. Sebenarnya kita harus dimurkai sebenarnya, saudaraku. Tetapi oleh karena anugerah, saudara dan saat ini ada sebagaimana kita ada, itu semata-mata oleh karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu atas perhatian dan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya kita ini tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup kita. Apa yang saudara sering elu-elukan dalam hidup kita? Yes, anakku itu pintar. Kepintaran itu, saudara, itu semata-mata karena anugerah. Tuhan Yesus kasih saudara pekerjaan dengan gaji yang besar, itu adalah anugerah. Tidak ada yang perlu dibanggakan dari hidup kita. Tidak ada, saudaraku. Kita harus lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Kita harus lebih lagi mengosongkan diri kita. Kita harus sadar bahwa hidup kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan Yesus. Jadi syukurilah saudaraku, sebagaimana kita ada sampai detik ini. Jangan engkau berbangga diri, jangan engkau bermegah akan apa yang sudah engkau miliki. Suami, istri, anak-anak, harta mungkin, pekerjaan yang Tuhan kasih. Biar semua itu kita bawa ke hadapan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, saudaraku. Maka saya percaya ketika kita dikatakan tidak berarti, tetapi Tuhan selalu membuat kita berarti di hadapannya. Kita selalu diperhatikan Allah. Kita selalu ada di dalam biji matanya Tuhan. Iya, biji matanya Tuhan. Kita menjadi fokusnya Tuhan. Saudara, itulah yang Tuhan rindukan juga di dalam kehidupan kita kepada Dia. Di dalam Filipi, saudaraku, kita buka tadi di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13. Sekali lagi, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, siapa yang lebih dahulu menemui Adam dan Hawa? Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah yang sangat berinisiatif datang kepada kita, saudaraku. Makanya tadi saudara, bahkan untuk kemauan dan kerelaan pun Tuhan yang mengerjakannya.
Bahkan ketika kita mengangkat tangan pun, bahkan kita meresponi, yes, aku percaya, sebenarnya Tuhan yang mengerjakan itu semua dalam hidup kita. Tuhan itu begitu baik. Begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan tidak mau kita jatuh dan lama-lama menikmati dosa kita, menikmati segala pelanggaran kita. Saudara, apakah keselamatan itu bisa hilang? Bisa. Ini tadi lupa saya sampaikan, saudaraku. Seperti saya mau kasih contoh, tamu datang ke rumah kita, saudara, shalom gitu ya, tamu datang. Kemudian kita bilang shalom juga, mari masuk. Kemudian tamu itu kita bawa masuk ke dalam rumah kita. Kemudian kita pergi ke belakang, kita sibuk. Kemudian tamunya nunggu sejam, 2 jam, 3 jam. Loh, kok aku didiami seperti ini, katanya gitu ya. Nah, kemudian kita sebagai tamu, apa perasaan kita, saudara? Bosan, kita nggak diajak ngobrol, kita nggak diajak duduk bersama, ya. Bisa jadi nggak tamu itu pulang? Bisa jadi pulang, saudara. Bahkan demikian juga beberapa hari yang lalu ada seorang yang bertanya, saya dulu pernah dapat bahasa roh, tetapi sekarang tidak ada lagi. Nah, saudaraku, kalau kita tidak mau menyapa dia, Roh Kudus masuklah, dia masuk, saudara. Tetapi kalau kita nggak menyapa Roh Kudus, kita tidak menyapa dia, kita tidak mau melakukan hubungan dengan dia, untuk apa, saudaraku? Bisa nggak dia pergi dan meninggalkan kita? Ya, inilah yang harus kita perhatikan, saudara. Jangan sampai kehidupan kita tidak mengandalkan Tuhan. Amin. Yes, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian juga untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita semua tidak lepas daripada perhatiannya Tuhan, anugerah. Saudara, hari ini mungkin 1 minggu ini juga Tuhan sudah menyatakan pertolongan kepada kita. Kita sudah diberikan sukacita, kekuatan dan kesehatan, dan itu semua adalah anugerah sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita perhatikan, di rumah sakit ada begitu banyak orang yang membutuhkan oksigen, tetapi saat ini kita dengan bebas menghirup oksigen secara gratis yang dari Tuhan. Tak perlu bayar, gratis. Terus apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, saudara? Mari kita menjagai. Saya percaya, saudaraku, orang-orang yang percaya, mereka akan menghargai anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama, bagaimana kita harus menghargai, yaitu senantiasa bersyukur. Senantiasa bersyukur. Coba katakan kiri kanan, kamu jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Iya. Sebagaimanapun keluarga kita, sebagaimanapun istri kita, dia tetap istri kita, saudara. Harus bersyukur. Bagaimanapun cerita keluarga kita, cerita lika-liku kehidupan keluarga kita, bersyukur. Saudara, percayalah, segala sesuatu yang dari Tuhan tidak ada yang jahat. Semua mendatangkan kebaikan. Kalau saudara melihat, kenapa diberikan masalah kepada saya? Saya tidak suka dengan keluarga seperti ini. Saudara, ada maksud dan tujuan Allah menjadikan dan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Percayalah akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Amin. Bersyukur, bersyukur. Katakan bersyukur 3 kali. Bersyukur, bersyukur,
bersyukur. Haleluya. Kemudian saudara, bagaimana kita mau menghargai anugerah, yaitu menjaga kehidupan kita tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita sama-sama berlomba-lomba datang kepada Tuhan. Mari kita menghargai. Kalau kita sudah tahu Allah sudah mati buat kita, apa yang engkau berikan kepada Dia? Saudara, mari kita terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melayani. Saudara, ada sampai detik ini semua karena anugerah. Dan begitu juga dengan saya. Saya ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Bagaimanapun cerita kehidupan kita, tetapi percayalah, Tuhan selalu ada buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. You never be alone. Amin. Ya, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan bahwa anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu tidak bisa dibayar oleh apapun. Itu tidak bisa dibayar oleh apapun, saudara. Bahkan melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita. Karena anugerah itu diberikan Tuhan gratis buat kita.